good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review materi yuk. Materi yang akan kita review mengenai unsur-unsur lingkaran ya. Before we start, let's say basmalah. Nah, kita akan bahas mengenai tentang lingkaran. Apa sih yang kalian ketahui tentang lingkaran? Tapi sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran hari ini, nanti kita akan ada tiga tujuan pembelajaran yang sudah Miss Rahma sampaikan. Yang pertama, siswa dapat mengenal dan membedakan unsur-unsur lingkaran. Jadi nanti kalian akan mengenal apa itu juring, apa itu tali busur dan sebagainya ya, yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, nanti kalian juga akan mencoba untuk latihan soal tentang lingkaran, tentang keliling, tentang luas ya. Tapi belum masuk ke dalam soal cerita. Nah, yang ketiga ini, nah kalian nanti akan belajar menganalisis soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran atau mencari diameternya bagaimana, jari-jarinya bagaimana, kayak gitu ya. Gitu. Next. Oke, setelah itu apa yang kalian ketahui tentang lingkaran? Miss Rama sudah sampaikan. Nah, apa sih lingkaran itu? Lihat gambar di bawah ini. Apakah ini lingkaran? Ya, kan? Apakah ini lingkaran? Betul. Apakah ini lingkaran juga? Ya. Dan kalau ini bisa jadi iya. Oke ya. Kenapa tadi disebut lingkaran? Karena mereka mempunyai titik pusat. Nah, ini dia lingkaran. Apa sih pengertian lingkaran? Lingkaran itu merupakan kumpulan dari titik-titik yang membentuk sebuah lingkaran yang mempunyai panjang yang sama terhadap apa? Titik pusat nih, titik pusat. Ya. Ini dia titik pusat. Jadi jarak dari titik pusat ke keliling lingkaran ini ya, ke titik-titik ini itu sama jaraknya ya. Itu yang disebut dengan lingkaran. Nih, pokoknya dari sini ke sini sama. Oke, dari sini ke sini juga sama. Dari sini ke sini juga sama, begitu ya. Makanya itu disebut dengan lingkaran. Next, apa aja sih yang ada di lingkaran atau yang kita sebut dengan unsur-unsur lingkaran? Ada berapa ya? Ada 8 kalau nggak salah. Kita cek ya. Nah, yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat yang mana? Yang di tengah-tengahnya, di pusatnya, pusat lingkaran. Nah, biasanya titik pusat ini kita simbolkan dengan huruf O, bisa O besar, P bisa juga ya. Nah, lanjut ke jari-jari. Jari-jari itu adalah sebuah garis dari mana dimulai dari titik pusat ya menuju keliling lingkaran. Nih, seperti ini. Nah, ini namanya jari-jari. Jadi mulainya dari titik pusat ya. Dari titik pusat yang menghubungkan dari titik pusat ke keliling lingkaran. Biasanya disimbolkan dengan R kecil. Nah, lanjut lagi ya. Oke. Busur tuh yang mana ya? Ada yang tahu nggak? Nah, busur ini merupakan garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Jadi di keliling kan kita bulat banget nih, 360 derajat. Nah, kalau busur itu dia tidak mencapai seluruh lingkaran ya. Seluruh lingkaran. Berarti hanya cuman garis lengkung, bagian dari lingkaran. Seperti apa? Contoh seperti ini. Nah, ini garis lengkung yang merupakan bagian saja, tidak keseluruhnya ya. Itu merupakan busur. Lihat tuh, bentuknya seperti busur karena dia melengkung. Ya, ini simbol B kecil. Next, ada apa lagi ya? Oke. Nah, sekarang ke
unsur-unsur lingkaran selanjutnya yaitu ada tali busur. Kalau tadi busurnya, sekarang talinya. Nah, tali itu apa sih? Ya, tali busur itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Jadi dari keliling lingkaran bertemu keliling lingkaran lagi, tapi tidak melalui titik pusat. Ya, contohnya seperti apa? Nih, seperti ini. Nah, apakah dia melewati titik pusat? Tidak. Artinya maksudnya dia tidak menyentuh titik pusat. Jadi garisnya dari keliling menuju keliling lagi ya. Next, diameter. Nah, bedanya tali busur dengan diameter. Bedanya segini. Bedanya kalau tali busur itu tidak melewati titik pusat, kalau diameter sama aja garis lurus dari keliling lingkaran menuju keliling lingkaran juga, tapi melalui titik pusat. Contohnya seperti apa Miss Rahma nih? Nah, tuh dari ujung ke ujung ya. Itu namanya diameter ya. Oke, next. Nah, ini namanya diameter. Biasanya disimbolkan D kecil. Lanjut, apotema. Nah, apotema ini merupakan garis garis paling pendek di antara unsur-unsur yang lain ya, karena apotema ini merupakan garis yang tegak lurus ya, dari titik pusat ke tali busur. Dimanapun tali busurnya biasanya ada apotema gitu ya. Kita next. Nah, ini warna biru ya. Jadi garis terpendek antara titik pusat lingkaran dan tali-tali busur ya. Oke, next ya. Oke, lanjut. Gitu. Ini diameter. Ini tali busur. Ini apotema. Ini udah. Oke, next ya. Kita next lagi. Ada apa lagi ya? Nah, keliling. Apa bedanya keliling dengan luas? Nah, keliling ini merupakan dia bentuk busur, tapi busur paling panjang pada lingkaran. Jadi dia ini merupakan garis yang mengelilingi lingkaran. Keliling namanya. Ini warna oranye nih. Ini merupakan busur terpanjang pada lingkaran yang disebut dengan keliling. Jadi dia mengelilingi. Oke. Lanjut, luas. Nah, kalau luas apa bedanya? Kalau tadi kan keliling kan pinggir-pinggirnya saja nih di garis kuning nih, lihat nih. Ini namanya keliling. Nah, kalau luas yang mana? Luas itu adalah daerahnya, alias di dalamnya kayak gitu ya. Daerah yang dibatasi oleh busur atau oleh kelilingnya. Nah, ini ulangi lagi. Ini keliling. Nah, oke. Paham ya sampai sini ya. Jadi kalau keliling, ini tuh luas maksudnya Miss Rahma. Jadi yang kuning itu adalah luas ya. Dia merupakan daerah. Kalau keliling tuh apanya? Nah, busur terpanjang, pinggirnya gitu ya. Next, juring. Nah, kalau juring ini merupakan daerah juga nih, tapi apakah daerahnya seluruhnya? Oh, tidak, jelas. Ya, jadi juring ini hanya daerah yang dibatasi dua jari-jari. Nah, kita buat dulu jari-jarinya. Ini jari-jari pertama, ini jari-jari kedua, berarti juring tuh daerahnya. Tengah. Nah, ini namanya juring. Paham ya sampai sini? Jadi dia diapit oleh dua buah jari-jari. Next, kalau tembereng apa Miss Rahma? Nah, kalau tembereng juga merupakan daerah. Daerah dari mana? Daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Tadi kan kita udah belajar nih, busurnya yang mana? Ini busur. Tali busur yang mana? Ini tali busur. Nah, terus tembereng itu yang mana? Ya daerahnya. Ini tembereng. Gitu ya, paham ya? Oke, next ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jika kalian memperhatikan dengan seksama gambar di samping, gabungan dari dua jari-jari membentuk sebuah diameter lingkaran. Ya enggak? Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa
bahwa jari-jari itu merupakan setengahnya dari diameter, iya enggak sih? Nah, iya dong. Next ya, kita buktikan. Nah, lihat. Nah, tuh, benar ya. Jadi diameter itu merupakan 2 kali jari-jari, sedangkan jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Itu ya. Next. Keliling lingkaran. Apa sih keliling lingkaran? Tadi Miss Rama sudah sampaikan ya, busur terpanjang. Nah, berunsur warna merah yang membentuk suatu lingkaran menunjukkan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran dapat dicari melalui rumus. Nah, keliling sama dengan pi kali diameter, atau keliling sama dengan pi dikali buka kurung r tambah r tutup kurung. Ya, atau yang kita bisa singkat lagi nih, 2 kali pi kali r, karena kan diameter 2 kali r, ya enggak? Nah, gitu ya. Next. Luas lingkaran. Nah, tadi kan sudah ini keliling. Luas tuh yang mana? Yang dalamnya. Terus gimana Miss Rama? Nah, ini kan daerah berwarna kuning ini menunjukkan suatu lingkaran. Luas dapat dicari melalui rumus apa? Luas nih, pi kali r kali r ya, atau L atau luas sama dengan pi kali r pangkat 2 atau kuadrat ya. Next, pi itu apa? Pi itu disebut dengan lambang pi ya, yang kayak gini bentuk ini, nilai dalam matematika yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya, kayak gitu ya. Nah, pi ini ada 2 macam ya, memiliki 2 nilai. Yang pertama 22/7 dan 3,14. Nah, nilai 22/7 ini biasanya kita gunakan untuk apa? Untuk jari-jari atau diameter yang merupakan kelipatan 7 atau yang bisa dibagi habis dengan 7. Nah, kalau 3,14 digunakan jika kalian menemukan nilai yang tidak habis dibagi 7 atau bukan kelipatan 7. Oke gitu, sekian. Ada yang ditanyakan? Boleh melalui WhatsApp Miss Rahma ya. Terima kasih. Yuk sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Miss Rahma tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.